Di sebuah desa kecil, tepatnya berada di daerah pegunungan, terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anak. Keluarga ini adalah tergolong keluarga yang berkecukupan pada saat itu di desa mereka tinggal. Ayah ini bernama Ryan. Beliau adalah seorang guru dan ada juga beberapa usaha yang digelutinya karena beliau adalah orang yang sangat tekun, bekerja dan seperti tidak mengenal lelah. Pagi berangkat ke sekolah, pulang siang, dan melanjutkan aktivitas kerja di luar kantor untuk sampingan. Bapak Rian ini orang yang sangat aktif di lingkungan dan banyak orang mengatakan bahwa Bapak Rian adalah orang yang sangat bijaksana dan berperilaku baik kepada semua orang. Beliau sangat berambisi, memiliki income besar untuk mensejahterakan keluarga. Nah, pada suatu ketika bertemulah beliau dengan temannya yang bernama Pak Toto. Pak Toto adalah teman seperjuangan dan mereka sangat akrab sekali. Karena mereka bertemu di jalan, maka Pak Toto menawarkan Pak Rian untuk mampir ke rumahnya. Dan 2 hari kemudian Pak Rian pun bertamu ke rumah Pak Toto yang kebetulan masih satu kecamatan. Mereka mengobrol panjang lebar dan di sela-sela pembicaraan Pak Toto menawarkan dana yang sangat besar berjumlah miliaran kepada Pak Rian. Tentu saja Pak Rian ini sangat penasaran kenapa Pak Toto menawarkan uang sebanyak itu dan uang itu sumbernya dari mana. Apakah pinjaman atau bisnis dengan hasil fantastis? Akhirnya Pak Toto pun menjelaskan bahwa dana besar ini adalah dana hibah dari sebuah yayasan. Ceritanya yayasan ini adalah yayasan yang mempunyai dana besar berjumlah triliunan dan katanya dana itu ada di bank luar negeri. Pemilik yayasan konon bisa mencairkan dana ini dengan syarat merekrut orang sebanyak mungkin untuk menjadi bagian dari kepengurusan yayasan, termasuk Pak Toto ini yang sudah aktif menjadi koordinator di wilayah tempat tinggalnya. Perekrutan tersebut dikatakan akan mempermudah pencairan dari bank asing karena kata pemilik yayasan bahwa uang ini nantinya akan diberikan ke orang yang membutuhkan, disebut makmum, dan disalurkan dulu ke pengurus wilayah termasuk Pak Toto ini yang janjinya akan diberi fee yang sangat banyak. Tanpa pikir panjang, akhirnya Pak Rian mau saja bergabung dengan yayasan tersebut dan ternyata disuruh membayar dengan alasan untuk membuka rekening bank. Karena pada saat itu Pak Rian punya cukup tabungan, akhirnya langsung mengambil uang dan diberikan ke Pak Toto untuk dibayarkan ke pusat, yaitu yayasan tersebut untuk mengurus rekening dan kartu tanda anggota. Beberapa hari setelah bergabung, Pak Rian pun mendapat kabar gembira bahwa katanya dana tersebut akan segera cair dalam waktu 1 bulan lagi. Tentu kabar ini sangat membuatnya senang dan menceritakan kepada keluarganya. Istri dan anak-anaknya pun ikut senang mendengar kabar tersebut. Dalam benak mereka langsung berkhayal akan membeli apa yang mereka mau. Dan tentunya akan membantu orang yang kekurangan, membuka lapangan pekerjaan. Setelah tiba waktu yang katanya uang itu akan cair, ternyata ketua yayasan mengabarkan bahwa ada kendala karena persyaratan yang belum mencukupi. Dan akhirnya semua pengurus wilayah termasuk Pak Rian memenuhi semua yang diminta ketua yayasan tersebut dan ujung-ujungnya adalah disuruh membayarkan uang untuk mendukung persyaratan tersebut. Karena ambisi ingin mendapatkan uang yang jumlahnya cukup besar ya Pak, Rian selalu mengikuti proses tersebut. Dan kejadian ini selalu terulang dari Pak Rian ikut pada tahun 2009 sampai 2017. Tabungan pun habis, bahkan hutang sana-sini gara-gara berambisi dan percaya bahwa dana itu akan benar-benar cair. Anak dan istrinya pun selalu mengingatkan bahwa ini seperti penipuan, tapi malah beliau marah jika dengar ada yang bilang bahwa yayasan ini adalah penipuan. Tapi ternyata ini adalah yayasan penipu yang sudah berdiri sejak tahun 90-an dengan iming-iming yang sama. Dan orang yang sudah di lingkaran yayasan ini seolah-olah seperti terhipnotis, yang ternyata oknum tersebut hanya memanfaatkan uang yang disebut sebagai persyaratan itu untuk kepentingan pribadi. Pak Rian jadi banyak beban pikiran, mulai sakit-sakitan mempunyai hutang yang keluarganya pun sampai tidak tahu. Pada tahun 2018 beliau meninggal dunia, sangat membuat anak dan istrinya kehilangan sosok tangguh di dalam keluarga. Sangat lama sekali hidup tertipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Membuat hidup keluarga Pak Rian susah dan berada di titik terendah dalam hidup. Semoga semua amal kebaikan almarhum Rian diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni dosa-dosanya. Dari kisah ini banyak pelajaran yang kita ambil, bahwa apa yang akan kita peroleh itu butuh proses dan tentunya tidak mudah.